Halo para sahabat terkasih, sekarang kita lagi berada di Gereja Santo Arnoldus Jansen di Bekasi Timur. Inilah gereja yang kita kenal sebagai gereja terminal karena ada di belakang terminal dan umatnya memang banyak. Itu kalau datang itu naik angkot sehingga keluarnya dari wilayah terminal. Dan menurut data, inilah paroki dengan jumlah umat terbesar di Keuskupan Agung Jakarta. Sampai sekarang ada 27.120 jiwa dan kurang lebih ada 7.000 kepala keluarga. 50 wilayah dan 202 lingkungan. Selamat datang di Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen. Para sahabat SVD yang terkasih, selamat berjumpa di channel YouTube Provinsi SVD Jawa. Perkenalkan, saya Pater Siprianus Wagung SVD, biasa dipanggil Pater Sipri atau Romo Sipri. Asal saya dari Manggarai, Flores, dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 15 Juli tahun 2010 di Katedral Ruteng, Flores. Sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 awal, saya berkarya melayani umat di Paroki Santo Arnoldus Jansen, Kuala Kurun, Keuskupan Palangkaraya. Lalu kemudian 2015 sampai 2020 melayani umat di Paroki Santo Fidelis, Keuskupan Medan. Sejak tahun 2020 akhir bulan November, saya melayani umat di Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen, Keuskupan Agung Jakarta. Dan sejak tanggal 1 April tahun 2024 diberi SK untuk menjadi Pastor Kepala Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen. Paroki Santo Arnoldus Jansen sendiri ada di dua wilayah pemerintahan, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Paroki ini ada di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Sejarah singkat Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen bermula sejak tahun 1970. Pada waktu itu, melihat perkembangan umat, Bapak Uskup Jakarta Monsinyur Leo Sukoto menetapkan paguyuban umat di Bekasi menjadi Stasi Bekasi dengan menginduk ke Paroki Klender. Pada tahun 1979, Monsinyur Leo Sukoto akhirnya menetapkan Stasi Bekasi menjadi Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen. Para imam yang melayani paroki ini sejak awal adalah para imam Serikat Sabda Allah atau yang kita kenal SVD. Dan pastor kepala paroki pertama adalah Pater Yan Lali SVD. Perjalanan paroki Bekasi ini terus berkembang hingga pada saat ini jumlah stasinya itu ada 2 dan ditambah dengan gereja pusat paroki. Karena itu kita bisa menyebutnya bahwa paroki ini dibagi dalam 3 zona pelayanan. Ada gereja pusat paroki, ada 2 stasi. Di samping gereja Arnoldus ada juga stasi Santo Petrus Rasul di Cibitung dan Gereja Santo Yohanes Paulus II di stasi Rawalumbu. Jumlah umat hingga saat ini ada 7.691 kepala keluarga dan jumlah jiwanya 27.120 orang. Keadaan umat, keadaan ekonomi, keadaan sosial umat hingga sekarang ini bervariasi. Sebagian besarnya adalah umat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, dan ada juga 1-2
keluarga yang cukup mapan, dan juga lebih banyak keluarga yang tidak mampu. Kurang lebih ada 1.000 kepala keluarga yang memang perlu bantuan, perlu pertolongan. Dari segi pekerjaan umat, mayoritas dari umat Paroki Bekasi ini adalah karyawan swasta, juga profesi-profesi lain. Ada yang ASN, ada yang juga pegawai-pegawai di kantor-kantor swasta. Ada yang mahasiswa, ada yang pelajar. Tapi semuanya tentu saja bervariasi dari segi mata pencaharian, dari profesi, dan lain sebagainya. Paroki Bekasi adalah paroki yang terus bertumbuh, terus berkembang, baik dari segi jumlah umat maupun dari segi karya pelayanan umat atau karya pastoral di paroki ini. Hal ini kita bisa lihat dan kita rasakan dalam kehadiran serta keaktifan dalam Ekaristi, kelompok-kelompok kategorial gereja, kelompok-kelompok devosi yang terus berkembang dan semakin aktif atau semakin hidup. Di samping itu, secara sosial, umat Bekasi merupakan komunitas umat beriman yang senantiasa terbuka dan peduli kepada sesamanya. Bukan hanya internal paroki, tapi juga dengan warga sekitar dari kelompok atau keyakinan atau agama berbeda. Perkembangan paroki Bekasi sendiri cukup pesat. Paroki ini terus bertumbuh sejak awal berdirinya sampai pada saat ini sudah melahirkan 4 paroki, yakni Paroki Taman Galaksi, Paroki Kranji, Paroki Bekasi Utara, dan Paroki Cikarang. Dari segi jumlah umat, dari hari ke hari terus bertumbuh dan berkembang. Bahkan paroki ini memiliki ciri khas yang unik, karena umatnya itu berasal dari berbagai suku di seluruh Indonesia, berasal dari pulau yang berbeda, dari suku, warna kulit. Jadi paroki ini menjadi paroki yang sangat khas, paroki yang majemuk, umatnya majemuk. Paroki ini juga dikenal sebagai paroki yang tidak pernah tidur, karena hampir setiap hari, setiap malam selalu ada aktivitas kegiatan menggereja, baik pembinaan maupun devosi-devosi, juga ada latihan-latihan kor dan lain sebagainya. Jadi paroki ini selalu ramai lah dengan banyak kegiatan, banyak aktivitas. Yang ketiga, ciri khas lainnya adalah bahwa paroki ini juga sedang berupaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Pelatihan-pelatihan dibuat, misalnya pelatihan membuat menyablon baju, atau pelatihan memasak, atau yang lainnya. Dan memang sekarang lagi gencar usaha pengembangan ekonomi umat supaya lebih sejahtera atau makin sejahtera. Tantangan yang paling berat yang saya alami secara pribadi adalah dengan jumlah umat yang banyak, jumlah wilayahnya yang banyak, kurang lebih ada 50 wilayah dan 202 lingkungan. Itu memerlukan tenaga yang cukup, dan apalagi para imam yang melayani di sini cuma 4 orang. Maka inilah tantangan yang berat yang membuat kadang-kadang katekesi umat itu kurang berjalan atau tidak maksimal. Pelayanan juga kadang-kadang terbengkalai karena banyaknya permintaan dari umat, dari wilayah, dari lingkungan, dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan makin berkembangnya zaman sekarang ini, makin pesatnya perkembangan zaman, kita juga perlu usaha ekstra untuk menyesuaikan diri dengan gerak maju zaman,
sehingga seringkali kita mengalami kesulitan dalam membuat keputusan-keputusan, terutama dalam melayani umat dengan situasi dan karakternya yang berbeda, dengan juga hobinya masing-masing. Untuk memenuhi atau untuk menjangkau semua orang dengan situasinya yang berbeda, itu perlu perjuangan yang keras, yang cukup, dan tentu saja agak sulit untuk menjangkau semua orang dengan situasi, dengan perkembangan yang berbeda. Para sahabat SPD yang terkasih, demikianlah perkenalan singkat tentang Paroki Bekasi Gereja Santo Arnoldus Jansen. Dan untuk umat Paroki Bekasi, semoga kita menjadi umat yang terus bertumbuh dalam iman dan menjadi umat yang solider satu sama lain, juga yang berjuang untuk saling menopang, saling membantu, saling mendukung dan menguatkan, supaya kerajaan Allah, kasih Allah kita alami dan orang lain alami juga dalam keseharian dan dalam pergaulan dengan kita. Tuhan memberkati. Pekerjaan larangmu jadi api